di Kabupaten Indragiri Hilir. Pada kesempatan ini akan disampaikan nantinya oleh Pak Dr. Alexis selaku Ketua Tim Penanganan Pasien COVID di Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya kami mohon kepada Pak Dokter untuk menyampaikan perkembangan sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kami dari gugus tugas COVID-19 Kabupaten Indragiri Hilir akan hari ini akan menyampaikan beberapa informasi penting terkait perkembangan COVID-19 Kabupaten Indragiri Hilir Senin tanggal 22 Juni 2020. Yang pertama sekali yang kami sampaikan adalah terdapat penambahan 5 kasus COVID-19 yang positif sebanyak 5 orang hari ini, sehingga total kasus COVID-19 kita di Inhil total 22 orang. Nah, dari 22 orang ini sudah dirawat atau diisolasi di Rumah Sakit Puri Husada 9 orang. Kemudian sudah dipulangkan dinyatakan sembuh sebanyak 11 orang. Dan hari ini kita sudah memulangkan juga atau ada penambahan kasus COVID-19 yang sembuh. Itu termasuk pada 11 orang tersebut. Jumlah PDP yang dirawat pada hari ini di Rumah Sakit Puri Husada adalah sebanyak 28 orang. Kemudian berikutnya adalah pasien yang bertambah yang 5 orang tersebut, yaitu pasien ke-18 COVID-19 yang positif adalah Tuan AL, usia 30 tahun, warga Tembilahan, di mana pasien ini belum diketahui sumber penularannya karena tidak memiliki riwayat perjalanan dan kontak erat dengan pasien COVID-19. Pasien AL ini merupakan hasil dari tracking atau pemeriksaan rapid test massal yang telah dilakukan oleh kepolisian Inhil, sehingga dari hasil rapid tersebut reaktif dan langsung kita lakukan pemeriksaan swab. Kemudian pasien ke-19 COVID positif adalah Tuan AW, 34 tahun, merupakan nakes dari RSUD Puri Husada Tembilahan. Nah, Tuan AW ini adalah kontak erat dari pasien COVID yang sebelumnya kita sampaikan beberapa hari yang lalu, yaitu pasien inisial Nona IA atau pasien nomor 17. Kemudian pasien ke-20 yang positif adalah Tuan IS, usia 26 tahun, merupakan warga Laham, Indragiri Hilir. Ini juga belum diketahui sumber penularannya dari mana, tapi ini juga hasil dari rapid test yang dilakukan sebelumnya, di mana yang bersangkutan Tuan IS ini akan melakukan perjalanan ke luar daerah, yaitu Provinsi Yogyakarta, dan melakukan rapid test untuk suatu persyaratan perjalanan. Maka dari hasil rapid test tersebut dia positif dan dilakukan pemeriksaan swab dengan hasil swab yang positif. Kemudian pasien yang ke-21 adalah Tuan S, warga Tembilahan,
Yang belum diketahui juga sumber penularannya, ini sama dengan Tuan IS, di mana hasil rapid testnya reaktif awalnya. Dasar rapid test dilakukan adalah untuk perjalanan yang akan dilakukannya ke Provinsi Sumatera Utara. Untuk pasien ke-22 adalah Nyonya HPD, 41 tahun, juga warga dari Tembilahan. Itu salah satu PNS di Tembilahan. Sampai saat ini juga belum diketahui sumber penularannya dari mana. Dari rapid test yang dilakukan adalah dengan hasil reaktif, di mana rapid test yang dilakukan itu mandiri ya, untuk syarat perjalanan yang akan dilakukan beliau ya ke Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara. Nah, dari hasil rapid test tersebut, Nyonya HPD keluar hasil swabnya, dan setelah kita lakukan isolasi. Jadi kelima pasien ini sudah dilakukan isolasi dalam keadaan klinis yang baik. Kabar baiknya adalah pasien kasus sembuh pada hari ini yaitu Nyonya R, 39 tahun. Nyonya R ini adalah kasus COVID yang sebelumnya kita sampaikan, kita laporkan, dan sudah dirawat di rumah sakit Polisada kurang lebih 1 minggu. Nyonya R ini berasal dari kontak erat Tuan J. Hari ini sudah dipulangkan dengan pemeriksaan swab, hasilnya negatif 2 kali. Nah, jadi dari penambahan kasus yang sudah kita sampaikan, maka Dinkes Kabupaten Indragiri Hilir bersama dengan PKM, kemudian Polres, Kodim, serta tokoh-tokoh masyarakat, kita sudah langsung berkoordinasi, bergerak langsung melakukan tracking terhadap pasien-pasien tersebut dengan inisial AL, AW, IS, S, dan HPD. Kemudian dengan penambahan kasus ini menunjukkan bukti yang akurat bahwa sudah terjadi pelonjakan dari transmisi lokal. Ini berpesan kepada kita semua bahwa kita harus semakin waspada terhadap penambahan kasus ini. Prinsipnya memang harus menjaga kontak dengan siapa saja, kemudian memakai masker dan melakukan tindakan cuci tangan sering mungkin. Itu yang paling optimal yang harus diikuti. Kemudian untuk berikutnya kita masih menunggu hasil swab yang telah kita lakukan dari berbagai tracking. Pada hari ini sudah beberapa titik kita lakukan tracking, seperti tracking yang dilakukan terhadap Tuan AL. Tuan AL itu adalah seorang tahanan yang diproses di Lapas Kabupaten Indragiri Hilir. Itu kurang lebih sebanyak 49 orang sudah kita lakukan tracking, dan hari ini akan dilakukan swab massal terhadap kontak-kontak Tuan AL.
Kemudian dari Puskesmas sudah melakukan tracking juga dari pasien-pasien yang kita sebutkan tadi. Insya Allah secepatnya hasil swab, kita berdoa sama-sama supaya hasil swab ini cepat keluar sehingga kita kedepannya lebih tahu apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Oke, sekian, terima kasih. Kami sampaikan, jika ada pertanyaan kami persilakan. Dari yang dinyatakan positif hari ini, udah berapa tracking yang dilakukan terhadap semuanya, dan tracking apa yang dilakukan, tes apa yang dilakukan? Oke. Jadi dari tracking hari ini dari pihak kepolisian atau Polres kita sudah melakukan gerak cepat terhadap orang-orang yang kontak dengan Tuan AL. Itu sore ini sudah dimulai melakukan swab. Jadi teknisnya yang kontak dengan Tuan AL itu satu ruangan bertahap kita lakukan swab mulai sore ini. Kemudian dari Puskesmas sudah mencari siapa-siapa saja orang kontak erat terhadap Tuan AW dan sudah dilakukan swab. Kemudian dari Tuan AW sudah kita kembangkan juga kontak eratnya beberapa titik. Ada lagi yang dari Keritang, kita juga sudah lakukan trackingnya dan beberapa sudah kita swab. Jadi itulah kegiatan yang telah kita lakukan terhadap hasil tracking kita dari kontak-kontak tersebut. Kita tunggu menunggu hasil swab keluar. Oke. Ada lagi? Gimana? Ada lagi? Oke dong. Oke. Ya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.